Rekan sekalian, mencoba mendefinisikan filsafat itu bukanlah sesuatu yang mudah dan paten sebetulnya. Bahkan hampir setiap filosof memiliki caranya sendiri di dalam mendefinisikan apa itu filsafat. Gitu ya. Tidak jarang biasanya di beberapa buku pengantar filsafat selalu mengkoleksi beberapa definisi-definisi filsafat yang dikemukakan oleh beberapa pemikir, baik dari pemikir zaman Yunani, pemikir zaman tengah, pemikir tokoh-tokoh Islam, maupun pemikir yang sudah berada di era modern. Tetapi saya secara pribadi ada beberapa definisi filsafat yang cukup menarik menurut saya. Pertama misalnya definisi filsafat ini dinyatakan oleh Deleuze dan Guattari di dalam buku What is Philosophy? Apa itu filsafat? Ya. Dia bilang bahwa filsafat itu merupakan rangkaian konsep-konsep. Jadi filsafat itu suatu upaya untuk menemukan aneka macam konsep, lalu kemudian disusun, dirangkai menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Contoh sederhana misalnya saat kita punya pemahaman tentang burung, maka sebetulnya konsep kita tentang burung bukanlah konsep tunggal, tetapi konsep yang disusun dari beberapa konsep-konsep yang lain. Misalnya konsep burung ini tersusun dari konsep warna, karena burung itu pasti memiliki warna. Konsep burung juga disusun dari konsep sayap, bulu, ya. Karena burung juga memiliki sayap. Bahkan mungkin burung ini juga terkonsep dari kata terbang, ya. Karena memang itu yang menjadi kekhasan dari burung, dari satu burung. Sehingga kita menyatakan burung, sebetulnya kita setelah mengumpulkan dari sekian konsep itu, kemudian dipadukan dan menjadi suatu konsep baru, kalau boleh kita sebut baru, yang itu kemudian burung. Nah, di dalam belajar filsafat atau saat kita mencoba mendefinisikan suatu filsafat, maka kita menurut Deleuze dan Guattari ini akan berhadapan dengan seputar konsep-konsep yang demikian. Karena itu penyelidikan filosofis menjadi satu penyelidikan yang panjang tentang pergulatan konsep-konsep. Ini menurut Deleuze dan Guattari. Ada definisi lain yang juga cukup menarik, misalnya dinyatakan oleh Bertrand Russell di dalam buku Sejarah Filsafat Barat bagian awal. Dia bilang bahwa sebetulnya filsafat ini adalah suatu tanah tak bertuan yang membentang antara sains dan teologi, antara sains dan agama. Jadi filsafat diletakkan sebagai jembatan yang mengantarai antara sains dan filsafat, sains dan agama. Apa kemudian, bagaimana peran yang diambil dalam posisi ini? Rupanya menurut Russell bahwa filsafat ini mencoba mengadopsi kebaruan dari sains, karena sains ini selalu berpijak kepada kebaruan-kebaruan, temuan-temuan. Jadi seakan-akan tidak ada yang paten di dalam sains. Lalu kemudian menjangkarkan satu kakinya di teologi, karena pada teologi ini selalu kita biasanya bicara tentang doktrin, tentang kepakeman. Maka filsafat bergerak di bidang itu. Jadi filsafat di satu sisi mengakar pada agama, pada teologi, di sisi lain dia terus terbang melayang di wilayah sains. Dengan demikian sebetulnya Russell ini hendak mengatakan bahwa antara sains dan teologi itu tidak ada persoalan, sejauh kemudian keduanya dapat disambungkan melalui filsafat. Ini dua definisi yang cukup menarik, walaupun sebetulnya tidak mengacu secara langsung kepada apa itu filsafat, malah lebih kepada fungsi atau kinerja filsafat.
kalau kita cukup mau berupaya mengacu kepada definisi filsafat yang sangat umum, memang dinyatakan asal terminologinya dari kata philos dan sophia yang diambil dari bahasa Yunani ya. Philos itu cinta, sophia itu kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan yang konon itu dinyatakan pertama kali oleh Pythagoras. Tetapi cinta kebijaksanaan ini juga satu yang susah kita definisikan. Bahkan Socrates sendiri pun tidak pernah menyatakan diri sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan, tetapi ya sebagai seorang yang bersahabat dengan kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena Socrates ketika ditanya tentang suatu pengetahuan, maka dia akan menyatakan yang satu-satunya yang dia tahu adalah ketidaktahuan itu sendiri. Jadi pada titik ini filsafat ini berarti suatu pencarian yang tidak selesai. Jadi kalau kita coba rangkum kemudian dari apa yang dinyatakan oleh Deleuze, kemudian Russell, kemudian Socrates, maka filsafat ini adalah upaya untuk menyusun konsep yang membentang antara teologi dan sains sebagai satu upaya pencarian pengetahuan yang tidak pernah selesai. Barangkali kalau kita rangkai seperti itu. Tetapi apakah definisi ini sudah cukup? Nah, ini belum tentu ya. Karena ada kritik menarik juga yang disampaikan oleh Karl Marx ya, dan rekan-rekan Marxis, bahwa yang paling penting itu sebetulnya bukan bagaimana menginterpretasi dunia menjadi satu kerangka konsep-konsep, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengubahnya. Ini sebagaimana tertera di dalam tesis atas Feuerbach ya, yang tesis ke-11 ini sangat terkenal sekali. Jadi harus ada unsur prakteknya, ada unsur praksisnya. Maka kalau kita susun dari definisi awal dari Deleuze, Russell, kemudian Socrates dan Karl Marx, maka filsafat itu menjadi suatu upaya pencarian konsep-konsep untuk kemudian menjembatani persoalan sains dan persoalan teologi demi suatu pengetahuan yang terus berlangsung agar suatu perubahan kehidupan ini dapat dilakukan. Jadi saya kira ini salah satu definisi yang bisa kita susun untuk membuat filsafat memang tidak sebatas bermakna teori, tetapi juga bermakna praksis. Karena apapun alasannya, kita menemukan suatu gagasan, menemukan suatu teori itu dalam rangka untuk diterapkan atau dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial, sehingga ada dampak real, ada dampak nyata di kalangan masyarakat kita. Saya kira demikian sekilas